Tema renungan malam yang ke-50 ini adalah Tuhanlah pemiliknya. Ada seorang anak kecil yang sedang menuju warung sambil memegang uang Rp5.000 untuk membeli kue kesukaannya. Ketika di tengah perjalanan, anak ini bertemu dengan seorang remaja yang lebih besar darinya. Remaja ini kemudian meminta uang tersebut, namun sambil meremas menjadi kecil, uang itu digenggam dengan keras supaya tidak diambil dengan mudah oleh si remaja. Karena uang itu adalah hal yang berharga dan bernilai tinggi bagi anak tersebut. Karena tidak mau memberi bahkan menggenggam dengan keras, maka sang remaja yang besar itu memaksa dengan membuka tangan anak pemilik uang tersebut. Dan karena kalah tenaga dan sudah tidak kuat, juga jari-jarinya sudah sakit sekali karena berusaha menahan, akhirnya tangannya dibuka sehingga uang tersebut diambil. Mengapa Ayub tidak sampai gila atau bunuh diri ketika semua harta maupun anak-anaknya diambil daripadanya dalam waktu berdekatan pula? Rasa memiliki dicari dengan susah payah dan berharga. Ini merupakan kalimat-kalimat yang ada kaitannya dengan harta yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya kalau harta itu diambil dari kita, kita bisa merasa terpukul dan sedih. Apalagi orang-orang yang sangat kita sayangi oleh karena mereka menduduki posisi spesial di dalam hidup kita, sangat dikasihi, calon penerus kita, darah daging kita. Kita akan benar-benar sedih, terpukul, dan masuk ke dalam kesedihan yang benar-benar dalam kalau mereka diambil dari kita. Demikian pula dengan Ayub. Ketika dia mendapat kabar kehilangan semua hartanya, dia sedih sekali karena itu adalah hasil jerih lelahnya selama sekian tahun. Namun ketika kabar tentang ke-10 anaknya meninggal semuanya dengan cara yang tragis, dia benar-benar masuk ke dalam kesedihan yang dalam sekali. Kehilangan seorang anak saja sudah mendatangkan kesedihan yang dalam. Apalagi 10 anak langsung dalam waktu yang sama. Sebagai seorang papa yang sangat menyayangi anak-anaknya, hati Ayub benar-benar hancur. Namun di dalam kehancuran dan kesedihan yang begitu dalam, Ayub masih bisa berkata di Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mengapa dia masih bisa berkata seperti demikian? Semua orang percaya pasti tahu konsep. Semua yang ada di dalam kehidupan kita adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Kita bukan pemilik sebenarnya. Allah lah yang pemilik sebenarnya. Namun harus diakui bahwa kebenaran ini tidak mudah untuk dijalankan. Kita cenderung akan menggenggam dengan sangat keras setiap sesuatu yang menyenangkan bahkan membahagiakan yang datang di dalam kehidupan kita dan berpikir kitalah pemiliknya. Ayub tidak menggenggam dengan sangat keras semua itu. Makanya jari-jari tangannya tidak terlalu sakit ketika semua itu diambil lagi darinya. Kalau saja dia menggenggam dengan sangat keras, kalau tidak gila bisa bunuh diri, atau akan dengan penuh kepahitan dan kemarahan, dia meninggalkan Allah. Ayub sadar, dia bukan pemilik semua itu. Dia hanya dipercayakan. Dia merawat semuanya dengan begitu baik. Dan kalau pemilik mengambilnya, Ayub membuka tangan dan dengan tunduk dia menyerahkannya kembali. Itulah hati Ayub. Ya Bapa, Engkau tahu betapa tidak mudah bagi kami untuk melakukan semua ini. Oleh sebab itu tolonglah kami untuk selalu ingat, kami bukan pemilik, Engkaulah pemilik yang sebenarnya. Kami hanya dipercayakan, dan ketika Engkau mengambil, tolong kami membuka tangan kami, dan dengan hati tunduk kami menyerahkannya kepada Engkau, Sang Pemilik yang sebenarnya. Tolonglah kami ya Bapa.
Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam kemenangan dari Billy Liline. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.